Salam, Shalom. puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, dan kita angkat dengan satu pujian, kini saatnya berdiri di altarnya. Saatnya berdiri di altarnya, kini 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 saatnya berdiri
Bapa yang kami kenal dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari Tuhan Yesus, kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk datang beribadah, memuji dan muliakan nama Engkau Tuhan. Ini semuanya bukan kekuatan kami, bukan kegagahan kami. Ini kami semuanya lah, oh Tuhan, kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Dalam, oh Tuhan Yesus, situasi yang seperti di dunia yang menakutkan cara dunia Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang besar, yang sanggup mengalahkan semuanya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Sehingga kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan muliakan nama Engkau. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya sucikan setiap hati kami, sucikan setiap pemikiran kami, lidah bibir mulut kami ya Bapa. Biarkanlah kami layak Tuhan untuk memuji dan muliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi setiap hamba-Mu Tuhan Yesus. Ya baik yang pujian, singer, pemain musik, oh Tuhan Yesus, perkembangan semuanya Tuhan kuserahkan ke tangan Engkau. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang benar-benar menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Izin Matan, silakan duduk. Mari kita angkat pujian pada pagi hari ini dengan satu pujian. Monggo para kanca memuji Gusti Yesus. Kita semua untuk senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan, karena dengan kuasa puji-pujian kami yakin dan percaya kita boleh dikuatkan, kita boleh dibangun,
Karena kalau ingat dulu pada 2000 tahun yang lalu, kalau bangsa Israel mau tanah Kanaan melewati tembok Yeriko yang begitu hanya kuasa puji-pujian bisa merobohkan tembok Yeriko. Ini semuanya kuasa pujian daripada Tuhan. Mari kita angkat lagi dengan satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kami undang untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, serahkan kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita angkat dengan satu pujian, jiwaku haus akan kasih-Mu. Haus akan kasih-Mu.
nama Engkau. Dan sore ini kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menjadi ya Tuhan siraman di dalam hati kami. Dan kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Saat-saat ini ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kami dan mengizinkan sungguh-sungguh ya Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, Engkau perbarui di dalam hati kami, iman kami ya Tuhan, dan Engkau sudah nyatakan di dalam iman kami Tuhan, dan Engkau sudah menolong kami, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima kasih. Kiranya hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi ya Tuhan kerinduan hati kami, menambah di dalam iman dan ketebalan iman kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kiranya hamba-Mu ya Tuhan sudah Tuhan menolong kami untuk mendoakan anak kami ya Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Hanyalah ya Tuhan mujizat Engkau ya Tuhan yang terjadi di dalam Tuhan Yesus anak kami. Terima kasih ya, terima kasih Yesus. Kiranya saat ini ya Tuhan yang datang ya Tuhan membawa penyakit ya Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Yang kekurangan Engkau akan memberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya kami sambut sabda firman pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Terima kasih Om dan Tante yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu sekarang berada, selamat pagi, lambaikan tangan. Yang di Kencong, yang di Senowo, yang di Surabaya, yang di Menganti Mas Agus, yang di Mirahan, yang di Keling. Di nama Tuhan kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kami sampaikan dengan tema saat kita lemah, ingatlah akan Dia atau ingatlah akan firman-Nya. Kita sama-sama membaca Alkitab kita di dalam kitab Ibrani, suratan Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang kedua, Ibrani 12 ayat yang ketiga. Demikian, ingatlah selalu akan Dia, garis bawahi, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hari-hari ini kita tidak bisa memungkiri bahwa di mana-mana berita kematian itu ada ya. Setiap hari di depan kami kerja, itu hampir setengah jam itu suara ambulan. Bahkan bisa beriringan 3 ambulan. Itu sampai jam 2 malam. Memang di sebelah barat kami itu ada makam besar untuk wilayah barat, jadi semua dibawa ke sana.
Akan tetapi, Bapak Ibu, dasar kekuatan daripada anak Tuhan adalah selalu kita mengingat akan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita jangan sampai terbungkus dengan kondisi yang ada sekarang ini ya. Tidak perlu kita menjadi paranoid. Masalah kita meninggalkan dunia ini. Sebenarnya kita itu antri. Kita tidak tahu siapa duluan. Tidak perlu memakai COVID, ya. Bahkan mungkin orang baru lahir, Bu Gembala pernah menyampaikan, bahkan barusan lahir aja udah mati. Bagi anak Tuhan, kalau saya boleh merumuskan, hidup atau mati, bagi anak Tuhan ya, hidup atau mati sama dengan sama. Hidup atau mati bagi anak Tuhan itu sama dengan sama. Maksudnya, hidup anak Tuhan itu tetap di dalam kasih dan kontrol daripada Bapa kita. Matinya anak Tuhan pun juga demikian, di dalam kontrol dan kasih daripada Bapa kita. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Tetapi kita tetap berdoa. Kalau boleh kita tetap hidup untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau Tuhan manggil, ya sudah. Tuhan sendiri yang akan menjemput kita dan mengantarkan kita ke dalam kerajaan surga. Ya. Bukan dengan kekuatan kita, Bapak Ibu. Bukan dengan kegagahan kita. Tetapi karena ingat akan janji-janji daripada firman Tuhan. Kita lihat di dalam Bilangan ya, contoh ya. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-30. Haleluya. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefuna dan Yosua bin Nun. Kurang lebih 3 juta orang bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada waktu bangsa Israel keluar, itu Tuhan tidak membiarkan. Tuhan sudah memelihara, baik melalui tiang awan maupun tiang api. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-19 ayat yang ke-12 dan 21. Bangsa Israel dituntun kalau siang dengan tiang awan supaya gak kepanasan. Dan malam yang dingin di padang gurun Tuhan menampakkan diri melalui tiang api supaya menuntun jalan orang-orang itu. Di dalam cerita Alkitab, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, selama tiang awan atau tiang api itu tidak berhenti, artinya orang Israel itu harus berjalan. Seberapa lama pun tiang awan itu terus bergerak, orang Israel harus bergerak. Tetapi pada saat tiang awan itu
berhenti. Maka disitulah bangsa Israel memasang tenda. Tuhan, begitu. Dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 21 dikatakan sepatunya saja enggak rusak. Bajunya pun enggak ganti, enggak popo. Mereka dipelihara 40 tahun. Yaitu 40 tahun kenapa? Akibat daripada dosa mereka sendiri. Kenapa hanya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk? Pada waktu itu diperintahkan untuk mengintai 12 orang, 10 orang menghasut, dan 2 orang ini bertahan ingat akan janji firman Allah. Sehingga Alkitab katakan hanya Yosua dan Kaleb seusiamu yang masuk, yang lain selama 40 tahun mati. Jadi Bapak Ibu, di dalam kondisi sekarang ini kita tidak bisa mengandalkan kemampuan, kegagahan kita. Kita hanya mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan menempatkan, membawa kita kepada satu tempat. Aku telah menyediakan tempat bagimu. Sehingga dimanapun aku ada, di situ pun kau ada. Puji nama Tuhan. Tadi pujian katakan kita masuk kepada hadirat Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan hadir. Padang gurun, baik siang, baik malam, itu berubah seketika apabila Tuhan ada di tengah-tengah situ. Kondisi apapun yang kita alami akan berubah seketika apabila Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pada saat Tuhan hadir, maka itulah harinya Tuhan. Itulah harinya Tuhan, di mana Tuhan menampakkan diri, membawa damai sejahtera dari surga kepada kita sekalian. Coba kita melihat di dalam kitab Nabi Yesaya, Fatsal yang ke-62, ayat yang pertama. Kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat yang pertama. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan karena Yerusalem, aku tidak tinggal tenang. Jangan kita berpikir tentang Sion atau Yerusalem dalam perjanjian lama. Tetapi Sion dan Yerusalem adalah bayangan daripada kita, gereja Tuhan. Selama kita di dalam kondisi seperti yang sekarang ini, dan kita tidak tenang, dan kita gelisah, Bapa kita di surga tidak tenang. Bagaimana Bapa kita di surga tenang melihat kita anak-anaknya dalam kondisi sedang dikejar-kejar oleh singa-singa yang mengau. Tapi kalau pada saat kita bisa mengatakan, haleluya, puji Tuhan, maka Bapa kita di surga merasa tenang.
Amin. Amin. Jadi pada saat kita mengalami kegelisahan, kita seperti dalam ketakutan, sakit. Bapak kita di surga melihat. Saya ingat suatu hari anak saya yang kecil Risna itu ya pulang ke sana sudah sore dan bisnya itu di tengah jalan tidak bisa bergerak karena ada karnaval dan sebagainya. Saya pantau terus dari rumah, sampai di mana nak, sampai di mana, masih di sini, masih di situ, kacau. Saya sebagai orang tua, istri saya juga memantau, kami kakak-kakaknya juga melihat. Sampai di mana, begitu sampai di Bungurasih, hati saya sudah lega, tapi sudah jauh malam. Saya beritahu, saya telepon adik saya sepupu yang di Bungurasih, coba kontek-kontekan sama ponakanmu. Anak saya juga saya kasih nomornya tantenya. Seandainya terjadi sesuatu biar dijemput di sana, menginap di tempat adik saya. Tapi anak itu memang nekat. Tengah malam masih ada bis, memang masih ada bis ke Malang itu 24 jam. Naik bis. Sudah naik bis Pak ke jurusan Malang, puji Tuhan. Itu saya katakan lagi, kalau sampai di sana hati-hati, coba kamu hubungi teman kamu, laki-laki atau ojek temanmu supaya dijemput. Karena pikiran saya tidak percaya dengan sembarang orang. Karena dari penurunan bis sampai ke tempat kosnya itu lumayan. Tapi begitu sudah sampai di mana? Lagi beli nasi goreng, puji Tuhan. Wis bengi sik tuku sego goreng, oh ya luwe, gak apa-apa. Terus sampai di rumah, puji Tuhan Pak, sudah sampai di rumah. Lego. Itulah Bapak kita di sorga pun juga begitu. Jadi jangan merasa sendiri, ya. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke 29 ya, ayat 11 sampai 14. Bapak kita itu tidak pernah merancang kecelakaan. Yang di dalam rancangan Bapa kita di sorga itu adalah damai sejahtera. Itu. Tetapi di dalam kondisi yang ada sekarang ini memang membuat gelisah setiap orang itu, saya percaya. Tidak bisa dipungkiri ya, tapi jangan kita menjadi, saya katakan tadi, terbelenggu, takut, kating ini takut, ya. Tapi nang pasar gak wedi ya, podo ae kan. Piye Tuhan itu tidak pernah memperhatikan saya. Loh, tidak, jelas kitab Nabi Yeremia itu, aku tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan yang untuk kehidupan masa depan yang penuh dengan harapan. Harapan kita sebagai anak Tuhan itu bagaimana sih? Harapan kita itu sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, ya. Ciri khas orang yang lahir baru itu adalah selalu kangen sama Tuhan. Amin. Kangen. Tahu bahasa kangen yang paling gampang ya, kangen ya. Kangen opo? Kangen masakan sego goreng, ya kan. Selalu rindu. Rindu berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Saya akan lanjutkan ya di dalam kitab Mazmur. Ini Mazmur pasal yang ke-139.
Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai 12 ini saya baca semua supaya komplit ya. Ini Mazmur Daud ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari daripada hadirat-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau sudah di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Kesimpulan daripada ayat-ayat ini adalah Tuhan tahu alamat kita. Sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dan yang sudah lahir baru, yang mencoba melarikan diri daripada hadirat Tuhan, Tuhan menuntun, memegang. Kita mau kemana pun Tuhan masih mencintai, membawa kembali. Kalau saya boleh katakan, bahkan nomor HP Bapak Ibu Tuhan tahu. Saudara mau lari kemana? Ingat Nabi Yunus. Tuhan perintahkan ke Niniwe. Nabi Yunus lari ke Tarsis. Di tengah laut, Tuhan tangkap dia. Tuhan tahu alamatnya. Masukkan ke dalam laut, paling dalam. Dan Tuhan tahu alamatnya, di dalam perut ikan. Nabi Daniel, di dalam kurungan bersama-sama dengan singa. Tidak ada seorang pun yang menolong. Tetapi Tuhan tahu alamatnya. Tuhan ada di situ. Tuhan hadir di dalam kurungan itu. Dan pada saat itulah harinya Tuhan ada di dalam situ. Ada sukacita, ada kedamaian yang menggantikan ketakutan. Lu bayangkan, bukan kandang kucing, kandang singa. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Pada waktu Yusuf dijual saudara-saudaranya, buang ke dalam lubang sumur, Tuhan tahu. Di situ ada Yusuf. Dibawa ke rumah Potifar, di penjara. Tidak ada keluarga yang tahu, karena keluarga tahunya Yusuf itu mati. Tetapi Tuhan tahu alamatnya Yusuf. Karena apa? Yusuf pasrah. Di lubang sumur itu Yusuf pasrah. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Pada saat itulah semua menjadi berubah. Yusuf tampil sebagai seorang
pahlawan. Pahlawan bagi keluarganya, pahlawan dari seluruh bangsa yang menghidupi seluruh negara, menghidupi keluarganya. Satu syaratnya, hanya pasrah. Tidak pernah Tuhan itu membiarkan kita apabila kita selalu bersandar. Saya mendengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Pada suatu hari adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal yang melakukan dipakai oleh Tuhan untuk KKR di mana-mana. Ya. Tuhan pakai luar biasa. Yang sakit sembuh, ya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Pokoknya Tuhan pakai luar biasa. Orang yang dalam kesulitan, orang yang dalam ketakutan, orang yang stres, orang yang mau bunuh diri, semua didoakan. Nah, ceritanya pada waktu itu ada seorang yang stres. Stresnya luar biasa. Dan karena stresnya itu dia berniat untuk bunuh diri. Dia mabuk, dia minum, dia mabuk, udah putus asa, tidak ada keluarga lagi, dia ambil pistol. Dan pistolnya sudah ditempatkan di kepalanya. Tetapi dia ingat, seseorang temannya dia berkata, kalau kamu mengalami, cobalah kamu hubungi Bapak Pendeta itu. Dikasih nomor 021 sekian. Kode Jakarta. Nah, pada satu malam, sudah tengah malam, orang ini rupanya masih ingat. Dan dia sebelum dia bunuh diri, dia coba telepon hamba Tuhan ini. Tetapi dia salah kode. Dia bukan kode 021 tetapi 031, 0 Surabaya. 031 sekian. Ini belum ada HP ya Bapak Ibu ya. Masih telepon. Ya, telepon dari telepon umum. Begitu dia sudah tekan tek gitu. Dia sadar nomor yang dia tuju itu salah. Tapi dia angkat teleponnya dan dia dengar nada sambung. Pada waktu itu sebelum dia tutup dia dengar, halo selamat malam. Dia terkejut. Dalam kondisi mabuk, dia bilang, oh maaf, saya minta maaf, saya salah sambung. Seharusnya saya mau kode 021, saya mau berbicara dengan siapa? Saya mau menghubungi Bapak Pendeta ini. Bapak Ibu, dia mendengar dari sana, betul, sayalah Bapak Pendeta itu. Loh, saya mau mendengar itu ya. Hati saya terharu. Di dalam kondisi salah telepon, salah memasukkan nomor telepon, rupanya Tuhan mendengar dan Tuhan menuntun jarinya orang ini untuk menelpon, mengambil kode yang salah, dan dia langsung bertemu dengan hamba Tuhan dan didoakan. Orang ini kemudian ditolong oleh Tuhan. Kemana kita mau lari?
Kalau kita sudah mengalami penebusan, sudah mengalami lahir baru, jangan coba-coba lari. Karena kemurahan Tuhan suatu saat juga akan berakhir. Amin. Kemurahan Tuhan suatu saat akan berakhir. Ayat yang ke-24 dari kitab Mazmur ini. Ayat yang terakhir dari Mazmur ini. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud merasakan apakah jalan saya itu serong. Dia selalu ingat, kalau aku mau kemana engkau ada. Di dalam kondisi apapun Tuhan ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu, apabila kita sudah merasa kita jauh, kalau tidak salah ayat ini ada pujiannya ya. Kemanakah aku dapat pergi, ya, mencari namamu yang suci, kau sahabat, kau dekat, ya. Tidak bisa lari. Selamanya kita tetap menjadi milik Tuhan, seterusnya kita harus tetap menjadi milik Tuhan. Tetapi kita lihat nanti di dalam ayat yang lain, apabila kita meninggalkan Tuhan, kita akan lihat Matius pasal yang ke-25. Ayat yang ke-34 dan 41. Matius 25 ayat 34 dan 41. Dan raja itu akan berkata kepadanya, kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bagi orang yang selalu berjalan di sebelah kanan, kalau kita lihat ke atas, apa kriteria daripada untuk sampai tepat masuk ke dalam kerajaan surga? Ada semua di ayat-ayat di atas. Pada saat aku lapar, engkau memberikan aku makan. Pada saat aku telanjang, engkau memberi aku baju. Pada saat aku sakit, pada saat aku dalam penjara, engkau menjawab. Inilah kriteria orang-orang yang masuk diberkati oleh Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Raja Salomo yang tadinya dia dicintai oleh Allah karena bapaknya, sayang, dia memilih berjalan ke sebelah kiri seperti Daud, ayat yang ke-24 dari Mazmur 139 tadi. Apakah aku berserong? Dan ternyata Raja Salomo lebih condong kepada istri-istrinya, hingga dia terpengaruh oleh dewa-dewa daripada istrinya. Sebagaimana tertulis di dalam ayat yang ke-41 di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyah,
dari hadapanku. Hai kamu yang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan oleh iblis dan malaikatnya. Salomo ternyata memilih ke kiri. Tidak selamat. Kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu, baik yang di studio maupun yang di rumah, pilih mana? Di kanan atau di kiri? Tentu Bapak Ibu akan menjawab, saya pilih yang di kanan. Saya suka yang di kanan. Saya pengen tetap di kanan, tetapi kadang-kadang kita berjalan melepir ke kiri. Kayak peting. Peting itu kan jalannya nyirik-nyirik ya. Apabila kita sudah masuk, kita sudah pernah, atau kita sedang melakukan perjalanan ke arah kiri, segera kembali. Karena waktu kemurahan Tuhan itu akan berakhir. Apapun yang ada terjadi dalam dunia ini yang membawa kita berjalan ke kiri, ingatlah, ingat akan janji Tuhan, kembali ke kanan. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka bagi manusia. Tuhan tidak pernah. Neraka itu hanya diciptakan bagi iblis. Dan malaikat-malaikat ini artinya Lucifer. Ya, Lucifer, malaikat yang memberontak kepada Tuhan dan dicampakkan. Tetapi mereka selalu berusaha untuk membawa kita anak-anak Tuhan yang tidak waspada untuk kembali berjalan mengikuti langkahnya ke kiri. Pagi ini jawaban ada pada kita. Kondisi akan selalu berubah. Tetapi ingat selalu akan janjinya. Tim musik. Kita akan senantiasa ingat akan janjinya. Jangan pernah coba-coba berjalan ke kiri. Karena jelas bukan berkat yang kita terima, tetapi adalah kutuk. Dan itu sudah celaka bagi kita ya. Saya undang yang di studio untuk bangkit berdiri. Juga Bapak Ibu yang di rumah, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan janjinya bagi kita. Puji Tuhan.
sembah puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan buat hadirat-Mu, buat urapan Roh Kudus dicurahkan di tempat ini, melawat setiap kami, sehingga kami disegarkan, dikuatkan, dihibur di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih dari awal pujian sampai kepada pemberitaan firman Tuhan. Kami diberkati, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami dikuatkan, dihibur lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat janji setia-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap memandang Tuhan, membangun iman percaya, pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi yang menakutkan, supaya kami lebih melekat, mendekat, hidup di dalam firman Tuhan. Mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya, mencari kekuatannya senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, diberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik yang sudah memimpin pujian, singer, musik, yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, masa depan mereka, segala pergumulan, masalah persoalan, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan di Keling, baik yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka semuanya, berkati hati mereka, berkati iman mereka, berkati pengharapan mereka, berkati ketaatan mereka, cinta mereka kepada Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami tetap merindukan Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap bersekutu dengan Tuhan. Kami tetap berusaha mencari hadirat Tuhan, supaya kami punya kekuatan yang daripada-Mu. Menghadapi kehidupan yang berat, kami tidak sendiri, ada Tuhan yang mengasihi kami, menyertai kami, menopang kami, menolong setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di surga buat berkat Tuhan yang kami alami saat kami datang beribadah pada pagi hari ini. Tidak ada di antara kami yang tidak menerima berkat-berkat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah. Semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Sepanjang minggu diberkati, rumah tangga, usaha, pekerjaan, limpahi semua dengan kebaikan dan kemurahan yang daripada Tuhan. Seluruh keluarga kami dimanapun berada, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kami yakin dan percaya berkat yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami, dan kami boleh hidup di dalam kasih anugerah-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih banyak Bapa di surga. Biarlah semua anak-anak Tuhan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, kiranya menyertai, menolong, menghibur, menguatkan kita mulai pagi ini hingga Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri, kami tutup ibadah kami dengan mengucap syukur. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, mari kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.